Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual melalui mata kuliah fikih muamalah. Tidak lupa juga sholawat serta salam selalu kita junjung agungkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkanlah saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi makalah fikih muamalah dengan judul muamalah harta serta hak milik. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu marilah kita mulai presentasi pada hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri pertama kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fitri Afriani, selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai muamalah. Yang pertama di sini ada pengertian muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 sebagai salah satu arahan untuk bermuamalah. Yang selanjutnya di sini ada pembagian muamalah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu muawadah maliyah yang artinya hukum pembendaan. Yang kedua ada munakahat atau hukum perkawinan. Yang ketiga ada muhasanat atau hukum acara. Yang keempat ada amanat wa ariyah yang artinya hukum pinjaman. Dan yang kelima ada tirkah. Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Dabiyah wa Al-Madiyah, fikih muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fikih muamalah adabiyah dan fikih muamalah madiyah. Yang ketiga di sini ada ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama di sini ada fikih muamalah adabiyah dan fikih muamalah madiyah. Serta yang ketiga ada fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah adabiyah adalah fikih muamalah yang mengkaji pelaku dari fikih muamalah Contohnya seperti akad, ijab kabul dan lain sebagainya. Yang kedua di sini ada fikih muamalah madiyah. Fikih muamalah madiyah adalah fikih muamalah yang mengkaji terkait objek dari fikih muamalah di sini seperti contohnya kebendaan. Apakah benda tersebut halal atau haram atau lain sebagainya. Seperti contohnya al-bai' atau jual beli. Selanjutnya ada fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer di sini mencakup seluruh muamalah yang belum ada pada masa klasik seperti contohnya pasar modal syariah, sukuk, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada hubungan hukum Islam dan hukum Romawi. Keduanya di sini tidak memiliki hubungan apapun karena keduanya ini merupakan satu kesatuan yang berbeda. Karena Islam merupakan suatu ajaran yang berdiri sendiri dan merupakan wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam tidak berdiri dengan pengaruh dari bangsa Romawi. Dan yang terakhir di sini ada fikih muamalah dan hukum perdata. Fikih muamalah dan hukum perdata ini memiliki suatu hubungan, yakni bahwasanya fikih muamalah adalah interaksi sosial yang menjadi salah satu hubungan sebagai hukum perdata dengan kaidah-kaidah Islam, atau dalam arti singkatnya fikih muamalah adalah hukum perdata Islam. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama.
Selanjutnya ke materi kedua, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi bab 2, pengertian harta. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Unsur-unsur harta ada dua, yaitu unsur aniyah dan unsur Unsur aniyah yaitu harta itu berwujud atau kenyataan atau ayun. Dan unsur yaitu segala sesuatu dipandang yang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Kedudukan harta dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah yang salah satu diantaranya adalah harta atau alma. Pembagian harta. Pembagian jenis-jenis harta ada 10, yaitu 1. Harta mutakawim dan harta ghair al-mutakawim. Harta mutakawim ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sedangkan harta ghair al-mutakawim adalah segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk memanfaatkannya. 2. Harta mitsli dan harta kimi. Harta mitsli yaitu harta yang ada duanya atau yang dapat ditukar dengan hal serupa dan sama. Sedangkan harta kimi yaitu harta yang tidak ada duanya atau berbeda. 3. Harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai. Sedangkan harta istimal merupakan harta yang penggunaannya berkali-kali pakai. 4. Harta mankul dan harta ghair al-mankul. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya. Sedangkan harta ghair al-mankul yaitu segala sesuatu yang tetap, yang tidak mungkin dipindahkan atau diubah posisinya dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya. 5. Harta ain dan dain. Harta ain yaitu harta yang berbentuk. Sedangkan harta dain yaitu harta yang menjadi tanggung jawab, seperti uang yang dititipkan kepada orang lain. 6. Harta nafi'i. Harta nafi'i yaitu harta yang tidak berbentuk. 7. Harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan, baik individu, umum, atau negara. Harta mubah yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. Harta mahjur yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi. 8. Harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti beras. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti benda-benda mewah. 9. Harta pokok dan hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain, atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal. 10. Harta khas dan am. Harta khas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Sedangkan harta am yaitu harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Terima kasih kepada pemateri kedua telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang hak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Asal-usul hak. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati atau natural law theory. Yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Adapun secara terminologi fikih, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak penghalang syar'i apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara. 4. Sebab-sebab pemilikan yaitu melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau lembaga badan hukum, melalui peninggalan seseorang,
hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang. Pembagian hak dibagi menjadi dua, yaitu hak al-mal dan hak ghairu al-mal. Pembagian hak dibagi menjadi dua, dilihat dari sudut pandang memperoleh atau sebab memilikinya. Kepemilikan dalam Islam dibagi ke dalam dua macam, yaitu al-milku tamu dan al-mulku ghairu tami. Dilihat dari segi tepatnya, milik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu milik al-ain, milik al-manfaah, dan milik al-dain. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.